Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, bertemu lagi dengan Pak Ade dalam pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Ya, penggunaan buku masih menggunakan buku penerbit Erlangga ya untuk kelas PAI kelas 4. Anak-anak yang soleh dan soleha, materi kali ini adalah masih tentang gemar membaca. Gemar membaca ini ya ada bagian keduanya, yaitu masih berkaitan dengan apa keuntungan kita gemar membaca. Baik anak-anak yang soleh-soleha, langsung saja ya, manfaat dari gemar membaca. Apa manfaatnya? Sebelum ke manfaat, kita sampaikan dulu bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Salah satu kelebihannya itu adalah adanya akal. Untuk apa? Untuk berpikir dan menyimpan pengetahuan, ya, men-save pengetahuan, kemampuan, skill dan lain sebagainya di dalam otak atau akal, ya. Sehingga salah satu untuk proses menyimpan pengetahuan itu adalah dengan cara membaca. Ya, maka dengan membaca kita akan mendapatkan berbagai manfaat. Apa saja manfaat membaca? Ya, kita cek. Nah, manfaat membaca adalah yang pertama, bertambah derajat keutamaan seiring bertambahnya ilmu. Nah, orang yang gemar membaca akan bertambah pengetahuannya. Oh, tentu apa yang ia baca akan menjadi ilmu, menjadi pengetahuan, menjadi pemahaman untuk dirinya. Sedangkan orang yang banyak pengetahuannya oleh Allah akan dinaikkan derajatnya di dunia dan di akhirat, asalkan ia adalah orang yang beriman kepada Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, ini hal yang luar biasa bagi kita yang ingin mendapatkan status yang keren di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kalau kita statusnya keren di sisi Allah, tentunya akan sangat keren, sangat mantap di hadapan manusia yang lainnya. Maka jadilah orang yang beriman dan terus menambah ilmu pengetahuan, dan salah satunya dengan membaca. Nah, anak-anak yang soleha dan soleha, yang kedua adalah memperkuat daya ingat. Ya, dengan membaca, orang yang gemar membaca sangat baik ingatannya. Meskipun ia sudah tua, jadi tidak akan mendapati dirinya pikun ataupun lupa. Sebab ia terlatih berkonsentrasi dan bernalar saat membaca. Apalagi yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. Artinya, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah, yaitu sunnah nabimu. Sungguh Allah maha lembut dan maha mengetahui. Kemudian diperkuat lagi bahwa betul-betul Allah yang akan membacakan bacaan itu, dan Nabi pun tidak akan lupa. Maka kita yang mengikuti Nabi maka tidak akan lupa, yaitu tentang membaca Al-Quran. Dalam surat Al-A'la ayat 6 yang sering kita baca, ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Ya, jadi kalau kita membaca, insya Allah kita akan terjaga ingatan kita. Dan kalau kita mengutamakan bacaan-bacaan, yaitu bacaan ayat Al-Quran, maka itu akan lebih menguatkan lagi pikiran kita dan ingatan kita. Nah, itu adalah manfaat membaca yang kedua. Kemudian yang ketiga, anak-anak yang soleh dan solehah, memperluas wawasan.
Ya, jika gemar membaca, maka tidak hanya ilmu agama yang dipahami, tetapi ilmu-ilmu terapan lainnya juga bisa dikuasai. Sebagai contoh, dulu ada yang namanya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu adalah ahli agama, juga ahli kedokteran. Dia seorang dokter. Dia paham tentang dunia kedokteran. Kan keren. Nah, keren sekali. Ya, pintar agamanya, soleh, tapi juga dia paham ilmu kedokteran. Kemudian juga zaman dulu ada yang namanya Ibnu Rushdi. Dia ahli agama, juga ahli filsafat. Kemudian ada Ibnu Jabir yang ahli agama juga ilmu matematika. Kemudian ada Ibnu Khaldun yang ahli agama juga ahli sosiologi. Juga ada Al-Biruni yang ahli agama juga astronomi dan lain sebagainya. Apakah kita termasuk orang-orang yang juga ahli agama tapi juga ahli dalam ilmu-ilmu terapan yang lainnya? Mudah-mudahan kita bisa menjadi salah satu orang tersebut dengan cara apa? Dengan cara kita sering-seringlah membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat. Kemudian selanjutnya, yang keempat, kita bisa berkeliling dunia. Ya, jika gemar membaca, maka ia akan tahu macam-macam tempat, negara, pulau, adat istiadat, kebudayaan daerah, dan lain sebagainya. Itu secara tidak langsung telah menjelajah negara-negara yang lain. Dan itu adalah dengan biaya yang tidak seberapa, relatif murah, dan bahkan mungkin gratis kalau kita rajin membaca. Dan yang kelima adalah manfaat membaca adalah mengetahui keadaan zaman. Orang yang gemar membaca akan terbiasa memiliki kesadaran dan kemampuan membaca situasi dan zaman, sehingga tidak mudah terbawa arus tren kehidupan, ya. Jadi banyaklah membaca, apalagi tadi sudah disampaikan, membaca yang paling baik adalah membaca ayat-ayat Al-Quran. Karena itu bukan hanya menambah wawasan, menambah keimanan, tapi juga betul-betul mukjizat yang sangat luar biasa yang harus senantiasa kita baca. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, untuk tugas materi kali ini, tuliskan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 berserta artinya ya. Pak Ade tunggu, kirim di grup pengumpul tugas ya. Dan untuk materi kali ini, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.